Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Yuk, yang baru hadir, yang sudah hadir di sini silahkan absen dulu di kolom komentar ya. Seperti biasa, dengan siapa dan dari mana kotanya. Seperti Kak Esther nih, terima kasih banget ya. Ada Mama Andut, ada Kak Herlina Ridwan, ada Kak Mega, ada Kak Lin, ada Mas Eko, ada Mas Alif, ada Mas Bidin, dan semuanya makasih yang sudah absen dan sudah mendoakan ya saya dan tim Dimensi Mimpi Official. Dimensi Mimpi Official bukan sih, Dimensi Mimpi aja ya. Makasih banget atas doanya ya. Semoga doa baik juga kembali ke kalian semua ya. Semakin sukses, sehat terus ya, rezeki lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kalau gitu di video kali ini ada sebuah cerita nih ya. Di sini ceritanya agak berbeda ya. Bedanya apa? Biar kalian nggak kaget ya. Cerita di sini, cerita untuk kali ini itu memang horornya tipis ya. Bahkan hampir nggak ada horornya, tapi ya masih ada kaitannya sama horor sih. Cuma tipis banget gitu. Jadi di sini tuh temanya agak berbeda. Nanti biar kalian nggak kaget ya, biar kalian nggak bingung gitu. Di sini tuh temanya tuh kayak sebuah memecahkan sebuah misteri gitu. Misteri yang ada di sebuah desa terpencil yang sudah lama nggak terkuak gitu loh. Dan ada seseorang yang membongkar misteri tersebut. Jadi intinya di desa tersebut itu ada sebuah dukun santet ya. Dan kebanyakan dukun santet itu adalah sebuah kayak musuh utama ya dalam sebuah cerita gitu. Namun kali ini dukun santetnya ini ada yang beda nih gitu. Dia tuh justru malah jadi kayak kambing hitam gitu. Yang biasanya dukun itu adalah identik dengan musuh ya, musuh utama gitu. Tapi di cerita ini kok malah dia yang kayak kasihan gitu loh. Kok kasihan, kok bisa kasihan sih? Ada apa, kenapa sih? Oke, kalau gitu tanpa langsung banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Desa Kalibaru, sebuah desa kecil di dalam hutan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tahun 1990, desa ini diguncang oleh serangkaian kejadian misterius. Warga yang terkena musibah, rumah-rumah yang terbakar, dan penyakit aneh yang melanda desa menjadi topik pembicaraan utama. Semua ini diduga akibat perbuatan dukun santet, seorang dukun jahat yang menebar teror di desa ini. Nah, pada suatu pagi yang cerah dan tenang, Danu tiba di desa Kalibaru dengan mobilnya yang sudah agak tua. Desa ini terletak jauh di dalam hutan, dikelilingi oleh pepohonan tinggi dan suara alam yang menenangkan. Jalan menuju desa berliku dan sempit. Dia mengemudikan mobilnya dengan hati-hati karena jalan yang tidak beraspal penuh dengan kerikil dan lubang. Nah, setibanya di desa nih, Danu disambut oleh pemandangan yang kontras. Rumah-rumah sederhana dengan atap dari rumbia, jalan-jalan yang tidak beraspal, dan penduduk yang tampak resah dengan keadaan sekitar. Danu berhenti di pintu masuk desa nih, di mana di situ ada Pak Jaya, yaitu kepala desa Kalibaru. Beliau sudah menunggunya nih. Pak Jaya adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan rambut yang sudah memutih dan tubuhnya ini keker. Menyambut Danu dengan tangan terbuka. Dia memakai pakaian tradisional desa yang sederhana namun rapi. Pak Jaya bilang begini, "Selamat datang Danu, saya kepala desa Kalibaru, Pak Jaya. Terima kasih sudah datang jauh-jauh untuk membantu kami." Selamat pagi Pak Jaya. Terima kasih atas sambutannya. Saya sangat ingin membantu. Apa Bapak bisa ceritakan lebih banyak tentang apa yang terjadi di desa ini? Oh, tentu. Sejak beberapa bulan terakhir, desa kami diguncang oleh berbagai musibah. Rumah-rumah terbakar tanpa sebab yang jelas. Orang-orang jatuh sakit dengan gejala aneh. Dan banyak yang percaya ini semua akibat perbuatan dukun santet. Danu memperhatikan sekitar nih. Warga desa di situ tampak cemas dan banyak yang berbisik-bisik sambil melirik Danu. Situasi desa ini memang kelihatan gak nyaman. Kalau begitu, saya ingin mengumpulkan informasi dari orang-orang yang terkena musibah, Pak. Kira-kira siapa ya yang bisa saya temui untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi? Oh, kalau gitu mungkin kamu bisa ketemu sama Nina. Dia itu salah satu korban dari musibah ini. Dia tinggal di rumah dekat tepi hutan di bagian selatan desa. Hati-hati di jalan ya, soalnya jalan ke sana itu agak sulit dan sering dipenuhi oleh semak-semak. Oh, baik Pak, kalau gitu terima kasih atas informasinya.
Nah, singkat cerita nih, Danu meninggalkan Pak Jaya dan mulai berkendara menuju rumah Nina. Jalan menuju rumah Nina ini memang sulit. Semak-semak liar dan akar pohon menjulang di sisi jalan, membuatnya itu harus berhati-hati nih. Mobilnya perlahan-lahan melewati jalur yang penuh dengan bebatuan dan lumpur. Setelah perjalanan yang melelahkan melalui jalan yang penuh rintangan itu, Danu pun akhirnya tiba di rumah Nina. Dengan hati-hati, dia parkirkan mobilnya di tepi jalan. Sebuah rumah sederhana yang dikelilingi oleh tanaman kecil dan tanaman obat. Rumah itu tampak agak gusam, seolah sudah lama gak terawat. Di depan rumah tampak sebuah kursi kayu tua dan beberapa tanaman dalam pot. Nina adalah seorang wanita muda dengan rambut panjang yang diikat seperti ekor kuda. Dia kemudian membuka pintu nih dengan ekspresi yang cemas. Wajahnya itu terlihat sangat pucat dan lelah. Mata hitamnya itu menandakan kalau dia ini kurang tidur. Nina bilang seperti ini. Selamat pagi, aku Nina. Pak Jaya sudah memberitahuku tentang kedatanganmu. Ya, selamat pagi Nina. Terima kasih sudah mau menerima kedatanganku. Aku datang untuk mendengar ceritamu dan mendapatkan informasi tentang kejadian yang terjadi di desa ini. Oh, tentu. Aku memang merasa tertekan dengan semua yang terjadi. Yaudah, mari masuk. Kita bicara di dalam saja ya. Nina pun mempersilahkan Danu masuk ke ruang tamu yang sederhana itu. Nah, di dalam nih, suasana tampak agak suram dengan pencahayaan yang minim dari lampu minyak. Beberapa perabotan tua dan barang-barang rumah tangga berserakan tuh, menunjukkan betapa sederhananya dan kerasnya kehidupan mereka itu. Nina duduk di kursi kayu yang agak keras di samping Danu. Dia terlihat cemas dan tertekan tuh. Dia meraih tangan kirinya nih, mengelus dengan lembut, seolah dia mencoba untuk menenangkan diri. Danu bilang, kalau begitu kita bisa mulai dengan cerita dari awal. Memangnya gimana sih semua musibah ini kok bisa terjadi? Semua dimulai beberapa bulan yang lalu. Awalnya hanya sedikit penyakit ringan. Aku merasa lemas dan tidak enak badan. Aku pikir itu hanya kelelahan atau flu biasa. Tapi tiba-tiba kondisiku semakin memburuk. Aku tidak bisa bergerak dan merasa sakit yang sangat menyiksa. Bagaimana dengan suamimu? Apa dia mengalami hal yang sama juga? Ya, dia juga mengalami gejala yang sama. Kami mencoba pergi ke dokter di kota terdekat, tetapi gak ada hasil yang memuaskan. Dokter gak bisa menemukan penyebabnya. Dan kami hanya diberi obat-obatan yang gak ada efeknya. Terus habis itu apa yang terjadi? Kami sangat putus asa. Lalu kami mendengar tentang Kartono, dukun tua yang tinggal di sini. Dia datang ke rumah kami dan mengatakan bahwa dia bisa membantu kami dengan ilmu dan ramuan yang dia miliki. Ya, karena gak ada pilihan lain, kami memutuskan untuk mencobanya. Lalu apa yang dilakukan Kartono ketika dia datang ke rumahmu? Dia membawa beberapa ramuan dan melakukan ritual di depan rumah. Dia membaca doa-doa dan membuat beberapa tanda di tanah. Dia juga meminta beberapa benda dari kami, ya seperti rambut dan potongan kuku. Kami ngerasa gak nyaman sih sebenarnya, tapi kami ya coba ikutin aja. Lalu setelah itu dia melakukan ritual yang seperti apa? Setelah itu keadaan kami justru semakin memburuk. Aku gak tahu apakah ada hubungannya dengan ritual itu atau tidak. Tapi beberapa hari setelah kedatangannya, penyakit kami malah semakin parah. Rumah kami juga terkena kebakaran kecil yang bikin kami semakin tertekan. Jadi menurut kamu, apakah ada kemungkinan bahwa Kartono itu terlibat dalam musibah ini? Ya, aku gak tahu pasti sih, tapi banyak orang yang mulai ngomong kalau dia itu penyebabnya. Memang Kartono dikenal sebagai dukun, dan aku gak bisa membantah bahwa ada sesuatu yang salah setelah kedatangannya itu. Tapi aku gak langsung menuduhnya gitu tanpa bukti. Oke. Aku akan menyelidiki lebih lanjut. Kalau gitu terima kasih atas informasi yang sangat berharga ini. Nina, aku tahu mungkin ini sulit buat kamu, tapi yang sabar aja ya. Aku akan mengurus ini semua. Aku akan mengatasi ini semua. Terima kasih Danu. Aku juga berharap kamu bisa membantu kami. Kami semua merasa sangat ketakutan. Danu merasakan betapa dalamnya dampak dari musibah ini terhadap Nina dan keluarganya nih.
Dia mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan rumah Nina dengan tekad yang semakin kuat untuk mengungkap kebenaran di balik semua kejadian misterius ini. Dan Nina terlihat sedikit lega setelah berbicara dengan Danu. Danu merasa ada sesuatu yang gak beres nih. Dan Danu ini mencoba untuk menyelidiki lebih dalam untuk mengungkap kebenaran di balik semua kejadian aneh ini. Sambil berjalan kembali ke mobil, Danu mulai menyusun rencana untuk bertemu dengan Kartono. Dia tahu bahwa untuk menyelesaikan kasus ini, dia harus mendalami lebih jauh tentang dukun yang dicurigai dan mengumpulkan semua informasi yang mungkin terlewat. Danu berpamitan dan kembali ke mobilnya nih. Dia melanjutkan penyelidikannya dengan mengunjungi Kartono, dukun tua yang dicurigai itu, untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Nah, jalan menuju rumah Kartono ini nih terasa semakin sepi dan gelap. Hutan di sekitar desa menambah suasana misterius. Dengan sinar matahari yang hanya menembus sedikit di antara pepohonan lebat, rumah Kartono terletak agak jauh dari rumah-rumah lainnya. Diapit oleh kebun herbal dan tanaman obat yang rimbun. Rumah itu tampak lebih tua dan lebih berumur dibandingkan dengan rumah-rumah lain yang ada di desa itu. Dengan dinding kayu yang udah mulai berjamur dan atap rumah daun palem yang hampir habis. Danu mengingatkan dirinya untuk bersikap hati-hati nih, karena ini adalah kunjungan yang penuh resiko. Dia menghampiri rumah dengan langkah perlahan dan mengetuk pintu kayu. Permisi. Permisi. Kemudian pintu pun dibuka. Krek. Selamat datang Danu. Aku sudah mendengar tentang kedatanganmu. Apa ada yang bisa saya bantu? Selamat sore Pak Kartono. Terima kasih sudah menerima kedatanganku. Ada yang ingin saya bicarakan beberapa hal terkait dengan musibah yang terjadi di desa ini Pak. Tentu. Mari masuk. Kita bicara saja di dalam. Danu mengikuti Kartono ke dalam rumah nih. Di dalam rumah itu, ruangan dipenuhi dengan berbagai ramuan, simbol-simbol magis, dan alat-alat dukun. Bau herbal yang kuat menyelimuti udara. Kartono mengajak Danu duduk di sebuah meja kecil yang dipenuhi dengan berbagai benda misterius. Jadi gini Pak Kartono, saya telah mendengar bahwa Bapak sering datang ke rumah-rumah orang yang terkena musibah. Salah satunya itu rumah Nina. Bisa Bapak jelaskan lebih lanjut tentang apa yang Bapak lakukan saat di sana? Baik. Ketika saya diundang ke rumah Nina, mereka meminta bantuan untuk menangani penyakit yang tidak kunjung sembuh. Saya membawa ramuan dan melakukan ritual sesuai dengan tradisi untuk mengusir energi negatif yang mungkin menyebar di sekitar mereka. Apakah ada hal yang nggak biasa selama ritual tersebut, Pak? Misal ada sesuatu yang Bapak lakukan yang mungkin bisa dianggap aneh oleh mereka. Tidak. Saya melakukan ritual seperti biasanya. Saya membuat tanda-tanda di tanah dan membaca doa-doa untuk perlindungan. Saya juga meminta beberapa benda pribadi untuk dijadikan media dalam ritual itu. Semua ini adalah bagian dari praktik tradisional yang sudah dilakukan sejak lama. Tapi setelah itu, katanya malah mereka menjadi semakin lebih buruk kondisinya. Apa ada kemungkinan bahwa ada sesuatu hal yang salah dengan ritual Bapak? Saya tidak tahu pasti. Ritual yang saya lakukan adalah praktik yang sudah lama, dan saya pastikan semuanya sesuai dengan tata cara. Namun, mungkin saja ada hal-hal yang lain di luar kendaliku yang memengaruhi keadaan mereka. Kalau gitu, apakah ada orang lain yang Bapak curigai yang terlibat dalam masalah ini? Kartono tampak berpikir sejenak nih sebelum menjawab. Dia tampak prihatin dan sedikit bingung. Sejujurnya, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres di desa ini. Dan saya mendengar desas-desus tentang niat beberapa orang untuk memanfaatkan situasi ini. Namun, saya tidak bisa memastikan siapa yang terlibat. Nah, setelah bercakapan dengan Kartono nih, Danu merasa bahwa dia perlu mencari bukti lebih lanjut toh. Dia akhirnya kembali ke desa untuk memutuskan untuk berbicara dengan beberapa warga lainnya. Dia mendatangi beberapa rumah dan bertanya tentang kejadian yang telah terjadi itu, mencatat setiap detail yang relevan.
Salah satu informasi penting yang diperoleh Danu adalah bahwa beberapa penduduk desa mulai berbisik tentang adanya kelompok tertentu yang mungkin mengambil keuntungan dari situasi ini. Danu mendengar cerita bahwa Pak Jaya, si kepala desa itu, memiliki kepentingan pribadi dalam menguasai tanah dan sumber daya desa. Beberapa orang mengatakan bahwa Pak Jaya mungkin memanfaatkan ketakutan akan santet itu untuk menakut-nakuti penduduk agar mereka meninggalkan desa itu. Wah, kira-kira ada konspirasi apa nih ya teman-teman? Kita lanjut ceritanya. Singkat cerita nih, Danu pun memutuskan untuk kembali menemui Pak Jaya untuk membahas temuan barunya. Dia mendatangi kantor kepala desa yang sederhana itu, di mana Pak Jaya sedang duduk di meja kerjanya. Permisi Pak. Oh, Danu, silakan. Saya perlu bicara dengan Bapak tentang informasi yang saya dapatkan. Beberapa warga mulai berbicara tentang kemungkinan bahwa situasi ini mungkin dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk kepentingan pribadi, Pak. Hah? Apa maksudmu, Dan? Semua ini adalah kejadian yang sangat serius. Kami hanya mencoba melindungi desa. Saya dengar desas-desus bahwa Bapak mungkin memiliki kepentingan dalam menguasai tanah dan sumber daya desa. Ada beberapa informasi yang menunjukkan bahwa Bapak mungkin terlibat dalam menciptakan ketegangan di desa untuk mencapai tujuan tersebut. Hah? Fitnah macam apa itu, Danu? Saya tahu desa ini dalam keadaan tertekan dan mungkin ada ketidaksepakatan di antara kami. Namun, Danu, semua ini dilakukan untuk kebaikan desa. Meskipun mungkin caranya agak tidak biasa. Ya, saya cuma ingin mengungkap kebenaran dan membantu desa ini, Pak. Jika ada sesuatu yang tidak beres, kita harus menyelesaikannya. Nah, Pak Jaya ini terlihat gelisah dan tidak bisa menyembunyikan rasa tidak nyaman di wajahnya itu. Danu merasa bahwa ada lebih banyak yang harus diungkap dan menyadari bahwa penyelidikannya itu baru saja dimulai. Singkat cerita nih, Danu pun meninggalkan kantor Pak Jaya dengan rasa yang campur aduk tuh di pikirannya. Dia merasa semakin yakin bahwa ada konspirasi yang lebih besar di balik semua musibah ini. Dengan bukti-bukti awal yang diperoleh, Danu tahu dia harus menggali lebih dalam untuk mengungkap kebenaran di balik misteri dukun santet dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan untuk seluruh warga desa Kalibaru. Setelah berbicara dengan Kartono dan Pak Jaya, Danu merasa ada sesuatu yang kurang jelas nih dalam penyelidikannya itu. Ketegangan desa pun mulai memuncak tuh, dan warga semakin ketakutan. Danu memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dengan memeriksa beberapa dokumen yang mungkin ditemukan di kantor kepala desa. Singkat cerita nih, pada suatu hari Danu kembali ke kantor kepala desa di sore hari. Dia berpura-pura mengajukan beberapa pertanyaan administratif yang sepertinya nggak mencurigakan nih, biar gak dicurigai gitu. Berharap untuk mendapatkan akses ke ruang arsip atau ke gudang. Dengan izin dari Pak Jaya, Danu mulai memeriksa beberapa dokumen yang tersimpan di rak-rak kayu tua itu. Salah satu dokumen yang Danu temukan adalah laporan musibah yang tampaknya nggak sesuai dengan laporan resmi. Dokumen tersebut berisi catatan yang menunjukkan pengeluaran untuk bahan-bahan ritual dan kontrak dengan beberapa pihak luar. Danu mencatat nama-nama dan rincian yang ada di dalam dokumen tersebut. Saat Danu sedang memeriksa dokumen tersebut, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Dia cepat-cepat menyimpan dokumen yang baru ia baca dan kembali ke mejanya. Pak Jaya pun memasuki ruang arsip dengan wajah yang tampak lebih tegang dari biasanya. Danu, ada yang bisa saya bantu? Pak Jaya, saya hanya memeriksa beberapa dokumen terkait musibah yang terjadi, Pak. Dan saya menemukan beberapa informasi yang menarik dan ingin memastikan bahwa saya memahami semuanya dengan benar. Baiklah kalau gitu. Danu di sini nih merasa ada yang gak beres dengan reaksi Pak Jaya. Setelah berpamitan, Danu pun memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dan mengejar informasi yang dia temukan itu. Danu melanjutkan penyelidikannya dan akhirnya mendapatkan kontak dengan seseorang penduduk desa yang tampaknya mengetahui lebih banyak tentang keadaan sebenarnya di desa itu. Penduduk tersebut, seorang pria tua bernama Bapak Subandi, adalah salah satu warga yang pernah bekerja dengan Pak Jaya. Bapak Subandi, saya mendengar bahwa Bapak tahu tentang situasi di desa ini. Bisa diceritakan lebih detailnya, Pak? Baik. Sebenarnya saya tidak ingin terlibat dalam masalah ini, Danu. Tapi saya rasa semua ini memang harus dituntaskan. Pak Jaya dan beberapa tokoh desa lainnya memiliki rencana untuk mengambil alih tanah dan sumber daya desa. Maksud Bapak? Mereka memanfaatkan ketakutan akan santet untuk menakut-nakuti penduduk agar meninggalkan desa ini. Mereka ingin menguasai tanah yang kaya dengan sumber daya alam ini. Mereka
menggunakan dukun dan musibah sebagai alat untuk menciptakan kekacauan. Danu di sini merasa kaget dong dan tertegun. Semua petunjuk yang dia kumpulkan akhirnya mulai membentuk gambaran yang jelas, meskipun dia telah menduga adanya kepentingan pribadi. Bukti yang ditemukan oleh Bapak Subandi ini membenarkan kecurigaannya itu. Akhirnya, Danu pun memutuskan untuk kembali menemui Pak Jaya dengan bukti-bukti baru yang dia kumpulkan nih. Pak Jaya yang sudah mulai merasakan kedegangan itu terlihat cemas saat Danu tiba di kantor kepala desa. Pak Jaya, ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan lagi, Pak. Saya menemukan beberapa dokumen yang menunjukkan keterlibatan Bapak dalam menciptakan keresahan di desa ini. Dokumen-dokumen apa maksud kamu, Danu? Saya rasa kita sudah membicarakan semuanya. Dokumen ini menunjukkan pembayaran untuk ritual dan pengeluaran yang terkait dengan memanipulasi ketakutan warga. Nama Bapak tercantum sebagai salah satu yang menyetujui dan mengatur semua itu. Pak Jaya ini semakin gelisah nih. Wajahnya semakin memucat saat dia melihat dokumen yang diperlihatkan oleh Danu itu. Danu, saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ini nggak mungkin. Ini bukan hanya tentang dokumen, Pak Jaya. Saya juga mendapatkan informasi dari Kartono yang mengungkapkan bahwa Bapak dan beberapa tokoh desa lainnya terlibat dalam rencana ini untuk menguasai tanah desa ini. Kartono, dia sudah menceritakan semuanya. Mungkin memang ada beberapa tindakan yang tidak tepat, tapi semua ini dilakukan dengan tujuan untuk yang lebih besar. Tujuan yang lebih besar? Menakut-nakuti warga dan menciptakan kekacauan agar Bapak bisa menguasai tanah desa. Itu bukan alasan yang bisa dibenarkan, Pak. Kamu tidak mengerti, Danu. Saya dan beberapa orang lainnya merasa bahwa desa ini membutuhkan perubahan besar. Kami berpikir dengan mengubah struktur kepemimpinan dan mengendalikan sumber daya, kami bisa membawa perubahan yang positif. Tapi semuanya jadi tidak terkendali. Berarti semua bencana dan ketegangan ini adalah bagian dari rencana Bapak untuk memaksa warga desa pergi dari tanah mereka. Bagaimana bisa Bapak membenarkan tindakan yang menyebabkan penderitaan begitu banyak orang? Saya sangat menyesal, Danu. Kami memang ingin mengendalikan situasi ini, tapi semuanya tak terkendali dan malah menjadi semakin buruk. Di luar yang kami bayangkan. Kami benar-benar tidak berniat untuk menciptakan penderitaan sebesar ini. Menyesal saja tidak cukup untuk menghapus semua dampak yang sudah terjadi, Pak. Bapak harus bertanggung jawab atas semua ini. Apa yang harus saya lakukan? Dan ini bukan cuma saya, banyak pihak yang terkait dan mereka juga harus bertanggung jawab. Danu dengan semua bukti dan pengakuan dari Pak Jaya melaporkan hasil penyelidikannya kepada pihak yang berwenang. Dengan adanya bukti yang kuat dan pengakuan yang jelas, proses hukum segera dimulai nih. Pak Jaya dan beberapa tokoh desa lainnya dihadapkan pada pengadilan dengan tuduhan penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan. Singkat cerita nih, di pengadilan desa, suasana tegang terasa saat Pak Jaya duduk di bangku terdakwa. Warga desa berkumpul untuk menyaksikan proses hukum yang berlangsung itu. Danu memberikan kesaksian tentang temuan-temuannya dan perannya dalam mengungkap kebenaran itu. Pak Jaya dan beberapa tokoh desa lainnya telah menggunakan ketakutan dan memanipulasi untuk mencapai tujuan pribadi mereka. Semua bukti menunjukkan bahwa tindakan mereka melanggar hukum dan menyebabkan penderitaan pada banyak orang. Nah, hakim desa memutuskan hukuman yang adil berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Jaya dan para pelaku lainnya. Mereka diharuskan membayar ganti rugi dan menjalani hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, singkat cerita nih, dengan kasus yang selesai dan keadilan ditegakkan, Danu memutuskan untuk memberikan sumbangan dari hasil kerjanya kepada desa. Dia membantu menyediakan bantuan untuk pemulihan rumah-rumah yang terkena musibah dan mendukung program-program kesehatan untuk para warga yang terkena dampak penyakit itu. Akhirnya desa Kalibaru perlahan-lahan pulih dari trauma yang mereka alami. Danu juga memperkenalkan program pelatihan untuk mendidik warga desa tentang cara melindungi diri mereka dari penipuan dan manipulasi, serta bagaimana mengidentifikasi dan melawan praktik-praktik yang tidak etis itu. Singkat cerita, Danu pun meluangkan waktu untuk berbicara dengan para warga desa yang bersyukur atas bantuannya itu. Dia mengunjungi rumah Nina untuk melihat bagaimana kondisinya sekarang. Terima kasih banyak, Danu. Tanpa bantuanmu, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan desa ini. Sama-sama, Nina. Saya hanya melakukan apa yang perlu dilakukan saja. Melihat desa ini pulih dan kembali menjadi tempat yang aman adalah penghargaan besar bagi saya. Kami akan selalu mengingat bantuanmu. Desa ini berutang banyak padamu, Danu. Danu merasa bangga dan puas dengan hasil kerja kerasnya itu. Dia meluangkan waktu sejenak untuk menikmati pemandangan desa yang indah sebelum memutuskan untuk meninggalkan Kalibaru.
Sebelum pergi, dia memastikan bahwa semua persiapan untuk masa depan desa sudah diatur dengan baik. Nah, singkat cerita nih, saat Danu memasuki mobilnya dan bersiap untuk meninggalkan desa itu, dia menoleh ke arah desa yang sekarang tampak lebih cerah dan penuh harapan. Dengan senyum di wajahnya itu, Danu merasakan kepuasan yang mendalam. Dia tahu bahwa dia telah membantu memperbaiki sesuatu yang penting yang berdampak besar bagi kehidupan banyak orang di sana. Desa Kalibaru yang sebelumnya dilanda ketakutan dan penderitaan, kini bisa melanjutkan kehidupan dengan lebih baik. Mereka telah belajar dari pengalaman pahit ini dan bertekad untuk menjaga kedamaian dan keamanan di komunitas mereka. Danu pun akhirnya meninggalkan desa Kalibaru dengan rasa puas dan berbekal pelajaran berharga tentang kekuatan, kebenaran, dan keadilan. Kisahnya adalah sebuah contoh bahwa bahkan di tempat yang paling terpencil dan tersembunyi, kebenaran akan selalu menemukan jawabannya. Dan usaha untuk melakukan hal yang benar dapat membawa perubahan yang signifikan. Dan cerita pun selesai. Nah, itulah teman-teman ceritanya untuk di video kali ini. Untuk cerita di hari ini, makasih banget nih ya yang sudah menyimak ceritanya. Pasti di antara kalian ada yang bertanya nih, loh, kok gitu doang? Mana horornya? Kok gak ada horornya sama sekali? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk di cerita kali ini memang horornya tuh tipis dan hampir nggak ada ya. Karena di sini tuh temanya memang tema kayak sebuah misteri gitu ya. Misteri tentang ada konspirasi tentang apa ya, kepala desa yang melakukan kecurangan ya. Sebenarnya kalau kalian amati ya, cerita yang barusan tadi itu relate dengan kejadian-kejadian yang di sekitar kita itu loh. Banyak loh yang seperti itu loh. Namun kalian nggak menyadari hal itu. Oke, kalau gitu terima kasih banget nih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita dari awal sampai akhir. Semoga semuanya terhibur. Mohon maaf banget nih apabila ada salah-salah kata dalam menyampaikan ceritanya. Kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya dengan cerita yang lebih menarik lagi, dengan cerita yang lebih seru lagi. Kalau gitu seperti biasa, di sini saya waktunya untuk pamit undur diri dulu. Akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.